Tidak akan banyak basa-basi. Berdirinya saya di sini bukan karena nggak dikasih kursi, tapi di sini saya mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam sesi ini, kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai Corporate Social Responsibility perusahaan listrik negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Madatila Briansyah. Perwakilan dari kelompok 2 akan menjadi moderator dalam presentasi kuliah pagi ini. Sebelum memulai presentasi kuliah pagi ini, perkenalkan rekan-rekan saya yang bernama Fiona sebagai notulen sekaligus pemateri. Yang kedua ada Aya sebagai pemateri, dan yang selanjutnya ada Anggun sebagai pembuat PPT sekaligus pemateri, dan yang terakhir ada Naza sebagai pemateri. Baiklah, sesi presentasi akan kita mulai. Kepada pemateri dipersilahkan. Kita akan membahas tentang Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhananya, yaitu kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. Selanjutnya, perusahaan listrik negara atau biasa disingkat menjadi PLN adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang ketenaga listrikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan CID. PLN menjalankan kebijakan bernama CID. CID itu adalah singkatan dari Community Involvement Development. Sebagai bentuk komitmen peran serta dalam pembangunan berkelanjutan, PLN melaksanakan program CID pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan melibatkan pengembangan komunitas masyarakat demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya ada fokus inisiatif program CID, yaitu PLN berkomitmen untuk menjalankan program CID yang selaras dengan prinsip keberlanjutan serta berlandaskan pada rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mendesain program CID yang strategis dan tepat sasaran, yaitu menentukan prioritas program sejalan dengan kebijakan strategis PLN, dan komunikasi publikasi serta pelaporan program. Selanjutnya ada Community Development PLN Peduli, yaitu pelaksanaan program CID PLN pada pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Yang itu yang pertama, sosial, untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat ekonomi. Yang kedua, yaitu ada ekonomi, mewujudkan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlangsungan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri, dan infrastruktur yang memadai. Yang ketiga, yaitu di lingkungan, mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan sebagai ekosistem penyangga seluruh kehidupan masyarakat. Yang terakhir, yang keempat, tata kelola, mewujudkan aktivitas perusahaan yang meliputi kebijakan, standar budaya penyingkapan informasi, dan proses pengelolaan lainnya yang dilakukan secara baik dan berkelanjutan. Selanjutnya, pengembangan biomasa. Di tengah tantangan disrupsi teknologi dan transisi energi terus menerjang, PLN terus berinovasi. Salah satunya sebagai pemanfaatan teknologi ini dilakukan untuk tujuan net zero emisi pada tahun 2060. Biomasa saat ini digunakan sebagai bahan bakar baku, yaitu gergaji, semen kayu, sawit, monggol jagung, dan bahan bakar jumputan padat. Dengan menggerakkan ekosistem maju berbasis dengan menggerakkan ekosistem hijau berbasis kerakyatan melalui pengembangan biomasa, PLN berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengolah biomasa menjadi energi sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Program selanjutnya yaitu Difabel Trainer Berdaya.
PLN menginisiasi kegiatan pengembangan soft skill dan leadership serta pelatihan kemampuan digital sebagai bekal disabilitas menjadi entrepreneur. Tak hanya pelatihan, PLN juga memberikan bantuan modal usaha dan menciptakan kesempatan magang bagi penyandang disabilitas. Tercatat sebanyak 3.228 difabel menjadi penerima manfaat dalam program ini. Selanjutnya, rumah BUMN. BUMN se-Indonesia bahu-membahu berkolaborasi meningkatkan kapasitas dan kapasitas UMKM melalui pengembangan UMKM dalam wadah rumah BUMN PLN. BUMN pun menggerakkan rumah BUMN sebagai wadah untuk menuntun UMKM terus berkembang, tumbuh, tangguh, dan mandiri. Pembinaan yang dilakukan melalui rumah BUMN adalah menciptakan lapangan pekerjaan, bantuan pinjaman melalui modal UMKM, bantuan sertifikasi, bantuan pelatihan pengembangan skill kewirausahaan dan manajerial. Selanjutnya ada program Perempuan Berdaya yang diinisiasi oleh PLN untuk menghapus budaya patriarki yang saat ini masih terjadi di Indonesia. Jadi melalui program ini PLN menggandeng perempuan Indonesia meningkatkan kapabilitas sekaligus membangun awareness terkait hak dan perlindungan hukum bagi mereka, khususnya untuk meningkatkan keamanan dan rasa percaya diri. Program ini sejalan dengan aspek ISG atau komitmen PLN untuk memberdayakan perempuan secara inklusif, sekaligus berkontribusi dalam capaian SDGs, pencapaian yang nomor 5 yaitu mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Selanjutnya ada beasiswa difabel PLN. PLN mendukung kesetaraan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Melalui bantuan ini, PLN mendorong rekan disabilitas menggapai pendidikan setinggi-tingginya agar mereka bisa mandiri dan tumbuh rasa percaya diri yang meningkat. Dengan pendidikan yang layak, PLN ini ingin mendobrak stigma keterbatasan pada kelompok disabilitas dengan membuka kesempatan belajar yang setara dengan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan tujuan SDGs, yakni No One Left Behind, program ini dinilai baik untuk mengembangkan kapabilitas SDM, khususnya kaum rentan disabilitas Indonesia, serta untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan. Tanggap darurat bencana PLN. PLN membentuk tim tanggap darurat sebagai langkah antisipatif dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia. Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada lebihnya itu dari saya, dan jika ada kekurangan itu pasti dari teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.